Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Jadi, hari ini kita akan mempelajari konsep permintaan dan penawaran dalam pasar. Melalui kolase ini, kita akan memahami bagaimana interaksi antara permintaan konsumen dan penawaran dari produsen mempengaruhi harga pasar. Sebelum kita masuk ke penjelasan materinya lebih lanjut, ada beberapa tujuan pembelajaran dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama, agar siswa dapat memahami bagaimana permintaan dari konsumen dan penawaran dari produsen saling mempengaruhi harga barang dan jasa di pasar. Yang kedua, agar siswa mampu menganalisis perubahan harga yang terjadi akibat perbedaan permintaan dan penawaran dalam pasar. Yang ketiga, agar siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan konsumen dan penawaran dari produsen. Lalu, yang terakhir, agar siswa dapat menerapkan pemahaman mereka tentang permintaan dan penawaran dalam situasi nyata, seperti membeli barang atau memahami dinamika harga di pasar. Baik, itulah tadi tujuan pembelajaran dari pertemuan kita hari ini. Mari kita mulai penjelasan materinya. Baik, kita akan menjelaskan mengenai gambar kolase dari foto ini. Jadi, gambar kolase ini mengilustrasikan konsep permintaan dan penawaran yang berperan dalam dinamika pasar seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal. Baik, pertama, bisa kita lihat di gambar kolase ini terdapat gambar tangan memegang keranjang belanja. Nah, hal ini mempresentasikan konsumen yang memiliki peran penting dalam pasar sebagai pihak yang meminta barang atau jasa. Jadi, gambar tangan memegang keranjang ini suatu gambar yang bisa kita artikan bahwasannya konsumen itu perannya di dalam pasar adalah sebagai pihak yang meminta barang atau jasa. Kemudian ada tangan yang menjauh dari keranjang nih. Nah, gambar ini melambangkan bahwa produsen atau yang sering kita ketahui yaitu seorang penjual, ia menawarkan barang atau jasanya kepada konsumen atau pembeli. Lalu di tengah gambar kita bisa melihat keranjang yang penuh dengan koin dan ada uang. Nah, gambar ini menjelaskan bahwa harga dari barang atau jasa yang ditawarkan dalam pasar. Jadi kegiatan penawaran dan permintaan dari produsen dan konsumen itu menentukan harga pasaran dari barang atau jasa. Lalu kita pindah ke bagian bawah. Di bagian bawah ini terdapat dua tangan yang mengadah. Nah, kedua tangan ini melambangkan konsumen yang menunggu untuk membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan. Hal ini juga bisa diartikan bahwa para konsumen ini melakukan penawaran terhadap barang yang dijual oleh produsen. Selanjutnya, terdapat panah ke atas yang menunjukkan peningkatan penawaran. Ya, tentu kita semua tahu bahwa kalau misalkan panah atau grafiknya menuju ke atas itu artinya menunjukkan peningkatan. Lalu ada juga panah yang mengarah ke bawah nih. Nah, panah yang mengarah ke bawah ini menunjukkan penurunan permintaan. Nah, pergerakan ini menggambarkan bagaimana harga di pasar bisa berubah tergantung pada jumlah barang yang tersedia dan jumlah permintaan dari konsumen. Jadi harga pasar itu nggak bakal menentu, harga pasar itu bakal berubah-ubah sesuai dengan tergantung dengan jumlah barang dan jumlah permintaannya. Lalu bisa kita lihat juga dari gambar kolase itu banyak sekali simbol koin yang bertebaran. Nah, simbol koin yang bertebaran ini mengilustrasikan harga yang berubah-ubah tadi berdasarkan interaksi antara penawaran dan permintaan di dalam pasar. Lalu terakhir, jika kalian perhatikan tekstur kertas yang dipakai sebagai background dari gambar kolase itu yaitu gambar kertas lama. Ya, nah hal ini melambangkan sejarah panjang dari perdagangan dan evolusi pasar dari masa ke masa. Seperti yang kita ketahui, dahulu kala, zaman dahulu itu sebelum mengenal uang, sistem
jual beli barang menemukan itu dan menggunakan memakai sistem sistem barter. barter Jadi yang menjadi sejarah seiring pertama berjalannya kalinya waktu, manusia. evolusi dari pasar ini berkembang begitu. Baik, dengan memahami konsep ini melalui gambar kolase tersebut, kita bisa melihat nih bagaimana interaksi antara konsumen dan produsen menentukan harga barang dan jasa di pasar. Baik, semoga pembelajaran ini membantu kita semua dalam memahami lebih jauh mengenai dinamika pasar, perubahan harga pasar, dan bagaimana interaksi produsen dan konsumen di pasar. Semoga penjelasan Ibu bisa membantu kalian semua memahami konsep permintaan dan penawaran dengan lebih baik lagi. Kalian juga bisa baca dari sumber-sumber lain, bisa belajar juga dari YouTube, dan silahkan tanyakan jika kalian punya pertanyaan. Ibu kira itu saja yang bisa Ibu jelaskan kalian. Sampai jumpa di sesi pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.